Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya Ustazah dalam keadaan sehat. Nah, Ustazah harapkan juga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Demikian juga harapan Ustazah kepada kedua orang tua kalian ya. Semoga ayah bunda kalian juga diberi kesehatan oleh Allah, kemudian diberi kesabaran di dalam membimbing kalian belajar di rumah. Nah, anak-anak sudah disiapkan buku modul sama buku catatan dan tanda tulisnya. Alhamdulillah. Mari kita sebelum belajar kita berdoa dulu bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahil wa yassir ma ta'assar. Semoga Allah memudahkan anak-anakku sekalian dalam belajar, dalam memahami pelajaran hari ini. Amin. Kita mulai anak-anak. Oh ya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca teks Pancasila ya. Ustazah, kok pakai membaca teks Pancasila? Iya ya, karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita wajib hafal ya sila-sila dalam Pancasila, dan wajib mengetahui bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, yang artinya kita dalam berkehidupan bernegara maupun berbangsa itu memakai aturan yang ada dalam Pancasila. Ya anak-anak, mari kita sama-sama baca Pancasila ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, kita telah menghafalkan kelima Pancasila ya. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Materi Bahasa Indonesia tema 7, subtema 1 dan 2. Kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai. Kompetensi dasar yaitu 3.1, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Sedangkan KD 4.1, meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator dari 3.1 adalah menggali informasi pada teks tentang teknologi dan perkembangannya. Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok pikiran pada teks. Yang ketiga, membuat peta pikiran dari teks. Yang keempat, membuat rangkuman dari teks. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan membaca intensif, siswa dapat menemukan pokok-pokok informasi pada teks dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, siswa dapat menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dengan tepat. Yang ketiga, setelah mendapatkan penjelasan guru, siswa dapat membuat peta pikiran atau konsep dengan benar. Yang keempat, setelah kegiatan membaca memindai, siswa dapat membuat rangkuman ringkasan dari teks yang dibaca dengan benar. Materi pertama adalah pokok-pokok informasi pada teks. Di dalam teks itu ada paragraf, yaitu paragraf utama, dan di dalam teks itu ada paragraf, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas.
Jadi di dalam teks itu ada paragraf. Di dalam paragraf ada kalimat utama, ada juga kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Kalimat utama bisa di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah uraian atau rincian dari kalimat utama pada suatu paragraf. Kalimat utama dan kalimat penjelas itu bisa dijadikan bahan untuk membuat peta pikiran atau peta konsep. Bisa juga dijadikan bahan atau langkah awal untuk membuat rangkuman atau ringkasan. Sekarang kita melangkah pada langkah-langkah membuat peta pikiran dari peta pikiran informasi dari teks dan pengembangannya. Yang pertama, baca teks secara menyeluruh dan intensif. Yang kedua, buatlah gambar peta pikiran informasi. Yang ketiga, buatlah pertanyaan terkait isi teks dengan mencari pokok-pokok informasi atau kalimat utama. Yang keempat, tulislah setiap jawaban pertanyaan di dalam peta pikiran informasi. Yang kelima, kembangkan peta pikiran tersebut dengan kalimat sendiri menjadi sebuah laporan informasi, lalu jadilah sebuah rangkuman atau ringkasan. Apa yang dimaksud dengan ringkasan atau rangkuman? Yaitu penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Tujuannya apa? Tujuannya ringkasan atau rangkuman adalah untuk memahami atau mengetahui inti dari isi sebuah buku atau karangan. Nah, sekarang cara membuat ringkasan. 1. Membaca naskah asli berkali-kali sampai paham. Yang kedua, mencatat kalimat utama tiap paragraf atau gagasan pokok. Yang ketiga, menulis kalimat baru yang maksudnya sama dengan gagasan pokok tiap paragraf. Gunakan kalimat efektif beserta ketentuan EYD. Kemudian menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Sekarang kita akan belajar membuat peta pikiran maupun membuat ringkasan. Di sini ada teks bacaan, ya, teks bacaan tentang pengolahan singkong. Judulnya tentang pengolahan singkong. Ustazah akan terangkan ya dari teori yang tadi bagaimana cara membuat peta pikiran dan bagaimana pula cara membuat ringkasan dari sebuah teks ya. Nah, ini ada teks yaitu tentang pengolahan singkong. Ada berapa paragraf anak-anak? Iya, pintar. Ada 3. 1, 2, 3. Ada 3 paragraf. Nah, untuk bisa membuat peta konsep, membuat peta pikiran atau peta konsep ya, ataupun membuat ringkasan, maka kita harus mengetahui, pertama ya, kita harus tahu makna kosakata yang ada dalam teks ini. Kalian sudah pernah membahas tentang makna kosakata kan? Nah, seperti biasa ya, sebelum kalian memahami suatu teks, maka kalian harus pahami kosakata yang ada di dalamnya. Yang kedua, kalian cari kalimat gagasan pokoknya atau kalimat utamanya dulu ya. Kalian cari kalimat utama setiap paragraf. Oke, sekarang Ustazah ajari ya. Tadi di awal bahwa kalimat utama itu ada di akhir, di awal kalimat, bisa di tengah di awal paragraf, di tengah paragraf maupun di akhir paragraf. Nah, sekarang coba kita analisis dari paragraf ke-1. Di daerah Sumatera Barat,
singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kecimuih merupakan makan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Oke, dari satu alinea ini mari kita analisis ya. Di manakah kalimat utamanya? Anak-anak, kalau kita baca dari alinea pertama ini membicarakan tentang apa ini? Dari sekian ini yang kata yang paling banyak keluar adalah yang sering dibicarakan adalah kata singkong. Di sini ada singkong, di kata kedua kalimat ketiga ada singkong, di akhir juga ada singkong. Ya, jadi ini membahas tentang singkong. Nah, tentang apa membahas singkongnya di sini? Nah, ini kita membuat pertanyaan ya. Tentang apa kok singkong dibahas di sini? Nah, ternyata singkong itu bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Jadi di sini gagasan pokoknya itu singkong dapat diolah menjadi berbagai makanan ya. Gagasan pokoknya adalah singkong dapat diolah menjadi berbagai makanan. Kalimat utamanya mana, Ustazah? Nah, kalimat utamanya di sini. Kan ini ya gagasan pokoknya. Maka kalimat utamanya adalah di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Ini kalimat utamanya. Ya. Oke, sudah ketemu ya. Sedangkan kalimat yang lain selain itu namanya kalimat penjelas. Jadi kalimat itu menjelaskan kalimat utama. Kalimat utamanya adalah singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Sedangkan yang lainnya itu menjelaskan makanan apa saja yang diolah berbahan singkong ini. Oke, yang untuk alinea pertama ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, sekarang alinea kedua. Kita cari ya. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah mulai pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini dari pertama sampai alinea kedua, dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir itu membicarakan tentang bagaimana cara mengolah singkong, ya kan? Dari sini loh, memberi nilai dari sini ya, ini dari lebih bahan makanan melalui berbagai cara pengawetan. Nah, ini berarti bagaimana cara mengolah singkong. Nah, itu adalah gagasan utamanya, cara mengolah singkong. Nah, kalimat utamanya mana? Nah, ini dia. Ada ini kalimat pertama di kalimat awal. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Nah, teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Nah, anak-anak di sini ada kosakata yang harus kalian pahami ya. Kosakata apa ya? Iya, kosakata teknologi pangan. Apa sih istilah teknologi pangan itu? Nah, bagaimana cara kita mencari maknanya? Kemarin diajar Ustazah bagaimana? Iya, pinter, melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah Ustazah cari, ternyata teknologi itu artinya adalah cara. Nah, cara atau teknik membuat sesuatu. Nah, berarti kalau teknologi pangan berarti cara membuat makanan. Pangan itu kan makanan ya. Nah, itu ya. Jadi teknologi adalah cara ya, sebuah cara untuk membuat sesuatu supaya lebih mudah. Ya. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Jadi kalimat utamanya adalah teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Sedangkan gagasan pokoknya adalah cara pengolahan singkong atau teknologi mengolah singkong. Ya, itu gagasan pokoknya. Yang ketiga, ya, sedangkan selain itu anak-anak, yang teknologi dan seterusnya ini adalah kalimat penjelas. Oke, sekarang kita analisis alinea yang ketiga ya.
Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, lendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet menjadi 3 bulan atau lebih. Nah, anak-anak, di sini apa sih yang dibahas? Kembali buat suatu pertanyaan ya. Apa yang dibahas di alinea ketiga ini? Nah, ini ada teknik pengawetan dan pengemasan. Ini ada singkong diolah berbagai macam makanan, kemudian ada awet hingga 3 bulan. Nah, dari sini yang kalimat utamanya adalah yang ada di awal, yaitu dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Ini adalah kalimat utama, sedangkan yang lain merupakan kalimat penjelas. Ya, anak, sekarang kita lihat ya slide selanjutnya. Nah, yang Ustazah terangkan tadi sudah Ustazah tulis melalui teks ini. Cara meringkas teks pengolahan singkong. Tema, ya, ini tadi yang karangan tadi ya, teks tadi diringkas Ustazah seperti ini cara meringkasnya. Kita cari temanya dulu. Oh iya, temanya tentang singkong yang diolah dengan teknologi. Kemudian kalimat utama paragraf 1, P1 paragraf ya, tadi sudah diberitahu Ustazah. Di daerah Sumatera, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Kenapa dikasih merah Ustazah? Karena ini adalah gagasan pokoknya. Singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Itu adalah gagasan pokoknya. Sedangkan kalimat utamanya adalah di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Kalimat utama kedua, yaitu kalimat utama pada paragraf kedua, teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Nah, ini kalimat utamanya. Sedangkan gagasan pokoknya adalah teknologi pangan dalam pengolahan singkong. Ya. Sekarang kalimat utama pada paragraf ketiga yang seperti tadi ya. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, ini sudah tulis yang tadi terangkan tadi ya. Sekarang lihat slide selanjutnya. Nah, dari sedikit ringkasan tadi yang sudah tulis, nah, dipetakan menjadi peta pikiran. Nah, peta pikiran teks pengolahan singkong. Di sini ada teknologi pengolahan singkong. Ustazah tadi ambil pengolahan singkong judulnya kan, ditambah Ustazah teknologi. Ya, pengolahan singkong adalah istilah, dengan teknologi adalah kosakata. Oke, anak-anak ya. Di situ ada kata Sumatera Barat. Nah, berarti tempatnya di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat menghasilkan ada kata singkong olahan. Jadi singkong itu diolah, ya, singkongnya diolah. Nah, yang kedua ada kata, ini namanya anak-anak Sumatera Barat, ini adalah istilah, singkong diolah itu adalah frasa, ya, atau frase, ya. Singkong diolah adalah frase, sedangkan berbagai jenis makan juga frase. Ini bentuk frase semua ya. Ini adalah kata, ya, kata menunjukkan tempat. Ini frase, singkong diolah. Ya, SP, ya, singkong itu S, diolah itu P, ya, ini frase ya, ini frase bukan kalimat ya. Kemudian berbagai jenis makanan juga frase, ya, teknologi pangan itu istilah, diawetkan dan dikemas itu frase, lebih tahan lama itu frase. Nah, katanya yang mana? Kata itu Sumatera, singkong, makanan, teknologi, awet, kemas, tahan, ini kata. Ustazah kok bingung ya? Nah, ini ya. Ini adalah teknologi, ini cara membuat peta pikiran. Nah, kita kan tadi di teks tadi membahas tentang teknologi pengolahan singkong. Apa saja yang dibahas? Yang dibahas adalah pengolahan singkong itu ada di Sumatera Barat. Yang dibacakan di teks loh, di Sumatera Barat. Apa yang sedang diolah? Yaitu singkong yang diolah. Diolah untuk apa? Untuk jadi berbagai jenis makanan.
Dengan apa mengolahnya? Dengan teknologi pangan. Kenapa kok dengan teknologi pangan? Supaya dapat diawetkan dan dikemas dengan bagus. Kalau sudah diawetkan dan dikemas dengan bagus, maka makanan itu akan lebih tahan lama. Nah, ini cara membuat peta pikiran. Sekarang dari peta pikiran ini kita bisa membuat sebuah ringkasan. Tapi kalau ringkasan dari kata-kata ini, di sini ada istilah, ada frase ya. Nah, kata ini akan kita jadikan sebuah kalimat dengan kalimat kita sendiri, tetapi tidak keluar dari maksud yang dimaksud oleh teks awal, teks aslinya ya. Nah, kita buat ringkasan seperti ini ya, dari yang peta konsep. Pengolahan singkong, judulnya tetap ya, pengolahan singkong. Di Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, koma, ya nggak titik. Mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan, baru titik. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Makanan olahan singkong yang tadinya bertahan 2 hari, bisa menjadi berhari-hari dengan teknik melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Contohnya keripik singkong, karak kaliang, dan sebagainya. Nah, yang tadi anak-anak ya, teks tadi yang panjang tadi ada 3 paragraf. Kalau kita ringkas menjadi 1 paragraf, ini jadi 1 paragraf ini, saking sama udara dibesarkan ya menjadi 1 paragraf. Nah, sekarang sudah selesai ya, kita simpulkan materi kita hari ini ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah peta pikiran dan ringkasan dibuat berdasarkan teks asli. Jadi peta pikiran dan ringkasan dibuat berdasarkan teks asli ya, bukan dari saturan atau dari rangkuman ya. Pahami kosakata yang ada pada teks. Kemudian temukan kalimat utama dan penjelasnya. Kemudian cari gagasan pokok untuk diurai menjadi frasa dan kata supaya mudah dibuat peta pikiran maupun ringkasan dengan kalimat sendiri. Nah, ini ya rangkuman kita atau kesimpulan kita pada materi pembelajaran hari ini. Sampai di sini dulu anak-anak. Kalau ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya ke wali kelas masing-masing ya. Untuk tugas juga nanti akan diberikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Alhamdulillah, kita baca sama-sama, doa sudah belajar, kemudian baca doa kafaratul majlis ya. Rabbana fa'na bima alamtana wa alimna alladhi yanfa'una wajidana ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini dulu anak-anak ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Pakai masker bila keluar, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan pakai sabun. Sehat selalu, semoga tetap semangat walau belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.